Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang siap selalu atau selalu mengintip-ngintip di channel ini atau mencari edukasi atau motivasi buat permasalahan Anda. Yang kali ini yang mau saya bahas itu tentang pinjol ilegal. Saya perhatikan teman-teman semuanya itu di awal-awal 2023 makin banyak terjebak di pinjol ilegal. Entah itu karena joki atau memang unsur disengaja atau tanpa disengaja, saya juga nggak tahu ya. Tapi entah kenapa Anda bisa mendownload link-link yang mereka berikan. Biasanya hal ini pernah juga saya bahas di 2022 atau 2021. Biasanya kalau kita sudah mengajukan pinjaman di pinjol legal, link sampah dari pinjol ilegal tetap masuk. Ya, dulu saya juga sempat mempertanyakan dan sampai detik ini jawaban itu tidak ada dari OJK maupun Asosiasi Fintech Pendanaan. Pertanyaan saya simpel. Dari mana pinjol ilegal mengetahui nomor sidebetur sementara sidebetur hanya mengajukan pinjaman di pinjol ilegal? Ya, ini sampai detik ini kita tidak menemukan jawaban yang pasti. Yang jelas kalau asumsi saya adalah ada satu tempat penampungan dari data-data Anda ini yang bisa juga diakses oleh pinjol ilegal. Dan sekarang untuk Anda yang sudah terjebak di pinjol ilegal, kecuali karena joki ya, ini kalau karena joki saya nggak mau tahu, terserah Anda lah. Karena itu inisiatif adalah niat Anda, karena segi dari awal aja unsurnya sudah modusnya ke untuk tidak pengen bayar atau tidak mau bayar sama sekali. Memang jalur Anda sudah beda gitu loh ya. Jadi walaupun Anda bilangin atas dasar ketidaktahuan bang, atas dasar kepanikan, tapi sejak awal kan Anda sudah dijelaskan bahwa ini pakai data fake ya. Kita nggak perlu bayar lagi. Yang kita pinjam adalah semi ilegal. Saya juga menjelaskan sama Anda, tidak ada pinjol yang namanya semi legal atau semi ilegal ataupun legal, nggak ada. Yang pinjol itu cuma dua kategori. Kalau yang saya tahu, pertama terdaftar, kedua terverifikasi. Saat ini dibungkus dengan namanya pinjol legal dan resmi dari OJK. Di luar dari itu yang ada cuman pinjol ilegal. Jadi saya tidak menemukan kata dengan pinjol semi legal ya dan legal. Ini saya nggak menemukan. Jadi bahasanya itu dari orang-orang yang sengaja memanfaatkan kepanikan Anda dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit canggih, karena memang ya pemikirannya sedang dibodoh-bodohi gitu loh ya. Jadi apapun alasannya, Anda yang terjebak di pinjol ilegal, saya nggak peduli hal itu, kecuali Anda yang menggunakan joki. Ini mohon maaf banget, ini bukan diperuntukkan buat Anda, tapi khusus bagi mereka yang sudah terlanjur terjebak di pinjol ilegal karena dasar kebutuhan, ketidaktahuan dan segala macam. Anda berhenti membayar ya. Bagaimana kita mengetahui bang antara pinjol legal dan ilegal? Gampang. Anda tinggal akses di Google atau Anda bisa masuk ke link web dari OJK langsung. Anda bisa melihat daftar 102 pinjol legal saat ini yang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Itu ada 102. Dan di luar dari itu ada juga pinjol legal atau fintechnya ya. Itu di bawah Bank Indonesia langsung ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin nanti Anda tidak menemukan yang kayak Kredivo, mungkin Anda tidak menemukan di dalam 102 pinjol legal kayak Kredit Plus, Anda tidak menemukan juga. HCI mungkin Anda tidak menemukan. Aku Laku Anda mungkin tidak menemukan juga ya di dalam 102 pinjol legal. Atau Shopee mungkin Anda juga tidak menemukan. Itu mereka berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan langsung, tapi pecahan dari pinjol mereka ada di dalam kayak Kredivo, Kredivest, Aku Laku, itu Asetku, habis itu Shopee mungkin ada pinjamnya di situ ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada pecahannya mereka untuk segi dari pinjolnya yang memberikan dana langsung. Anda silakan catat nama-nama aplikasi itu, Anda checklist. Kalau misalnya pinjol yang Anda pinjam tidak ada daftarnya di situ, berarti itu adalah pinjol ilegal. Saya berharap Anda tidak melakukan pembayaran lagi. Kenapa saya bilangin seperti itu? Karena Anda akan dimanfaatkan oleh pinjol legal ini demi keuntungan mereka. Mereka biasanya menerapkan bunga yang cukup besar, melakukan penekanan dengan ingin menyebarkan data Anda, dan habis itu menakut-nakuti Anda dengan konsep hukum dan sebagainya macam. Yang jelas tujuan mereka adalah ingin meraih untung yang sebesar-besarnya buat diri Anda. Ya, ini diperuntukkan untuk pinjol ilegal. Ya, terus ada juga yang bertanya via email, bang, apa bedanya pinjol legal dan
ilegal. Pinjol legal dan ilegal, kalau bedanya, kalau saya ya secara garis besarnya, yang satu di bawah naungan OJK, yang satu lagi tidak. Yang satu dilindungi oleh OJK atau hukum-hukum yang ada di negara ini, yang satu lagi tidak. Itu aja sih bedanya. Konsepnya bang, semuanya sama. Tujuannya mereka juga sama. Mereka memberikan uang, mengharapkan bunga plus denda yang sangat besar. Ya, jadi ini buat teman-teman semuanya, jangan ada yang panik lagi, jangan ada yang stres lagi. Kapan perlu, buat Anda yang terjebak di pinjol ilegal, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ini kapan perlu, jangan Anda pikirkan yang aneh-aneh. Jangan Anda bilang, bang nanti saya mereset kartu, mereset HP atau ganti kartu, malah jadi permasalahan. Buang ini, ya. Pemikiran yang seperti itulah yang untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Tidak ada untungnya hal-hal itu Anda pikirkan. Sekarang saya minta buat Anda yang terjebak di pinjol ilegal, ya ini bukan soal yang terjebak karena joki ya, yang benar-benar terjebak karena ketidaktahuan mereka, ini hasil kerjaan mereka sendiri. Saya harap Anda mencabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Jangan Anda tambah lagi, bang nanti sebar data bang, nanti hubungi ini bang, nanti hubungi ini. Jangan Anda pikirkan itu dulu, selamatkan diri Anda dulu, tenangkan pikiran Anda dulu. Kalau diri Anda sudah terselamatkan, pikiran Anda sudah tenang, saya yakin Anda mampu menghadapi semua itu. Tapi kalau posisinya Anda sedang panik seperti ini, mustahil Anda bisa menghadapi semuanya. Ya, jadi saya berharap please banget buat teman-teman semuanya, jangan ada yang ketakutan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi. Kalau terorannya makin parah ada di handphone Anda, tolong putus komunikasinya sesegera mungkin. Ya, jangan biarkan pinjol ilegal masih tetap abadi berada di Indonesia. Kalau bisa kita hapus semuanya pinjol ilegal dengan Anda tidak usah meminjam lagi di pinjol ilegal. Ya, kalau sudah terlanjur terjebak, saya harap jangan bayar lagi sesuai dengan arahan Menko Polhukam dan pemerintah lainnya juga menyampaikan jangan bayar pinjol ilegal atas dasar apapun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama melihat banyaknya yang terjebak di pinjol ilegal. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Rasuko katumbuh dek kita acok basuh bamulo cinta kota jalin dek ado balasannya. Tapi kini apa nang tak jadi, cinta hanya tinggal carito di simpang jalan ganggam balapehkan adik pai jenan lain mengadulu cinta dan adik katakan kalau di hati hanyalah permainan dan nilai tahu kita tak sepadan biar turikan langkah umpamu api dan memakan sakam baru nyunda tanpa